Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sekarang sudah berada di PCKP SPSI Karawang. Kebetulan di sini sudah ada pemimpin kita, sudah ada Pangkornas kita, sudah ada Panglima Koordinator Aksi Nasional kita, sudah ada di depan kita. Kita akan wawancara. Ya, upaya-upaya kita ini sebenarnya sudah jauh-jauh hari, ya bukan hari ini saja ya. Jadi upaya kita ini dari nasional ya, sudah berupaya waktu sebelum masuk ke DPR atau di pemerintah ya, kita minta pada pemerintah untuk bisa diskusi lah ya, jadi keputusan bersama ya tentang draft ini ya. Tapi saat itu pemerintah selalu memaksakan tetap draftnya dan masukkan saja gitu. Ya itu yang akhirnya kita menolak, selalu menolak menjadi tim ya untuk pembahasan di pemerintah ya. Akhirnya draft ini masuk ke DPR ya, mungkin masuk sekitar 3 bulan yang lalu ya, diserahkan, dan kita berharap ya saat itu Presiden RI ya, Presiden menyatakan ditunda ya harapan kita sebenarnya dicabut gitu ya, tapi ditunda sampai waktu tidak tertentu gitu ya. Kita berharap ya di DPR juga ini DPR menolak gitu ya, menolak untuk tidak dibahas gitu. Itu harapan kita ya. Presiden juga pada situasi itu menunda juga ya, kita udah senang lah gitu. Tapi kita dari nasional ya, SP nasional itu dari GKN saya sudah menyiapkan draft sandingan lah ya terhadap konsep pemerintahan ya, DIM-nya ya. Dan ini kita udah ngasih peluru ya pada DPR untuk ya paham lah ya tentang isi yang kenapa kita menolak gitu ya. Sehingga kita diajak menjadi tim perumus, tim kajian segala oleh DPR gitu ya, dari Panja ya, khususnya Panja dari fraksi Gerindra, Nasdem ya, PKS ya, dari PAN ya. Itu kita ya agak gembira lah ya, supaya wakil-wakil rakyat kita jadi upaya kita mulai konsep lobby kan, ini nggak berhasil ya. Akhirnya ya masuk ke tahapan aksi ini. Ya kita itu kan punya konsep yang namanya kelab proyek, konsep lobby aksi. Jadi nggak ujuk-ujuk buru tuh aksi ya. Kita udah lakukan konsep, bikin konsep kita. Ya kenapa kita menolak ya, terus kita lobby ya. Akhirnya nggak ada hasil ya, belum berhasil. Ya, akhirnya kita sekarang masuk ke areal aksi. Ya mau nggak mau ya, setelah ini nggak selesai, inilah akhir dari nyawa kita nih ya, aksi ini gitu ya. Berarti tahapan untuk aksi ini tahapan terakhir ini. Nah, udah karena tanggal 8 diparipurnakan oleh DPR. Dan kita nggak menyangka ya secepat itu ya. Karena kalau melihat proses di DPR dia berbicara agenda ini mungkin Desember. Tapi tiba-tiba dalam waktu cepat ini selesai nih. Ya, 1000 lebih pasal ini luar biasa nih DPR kerjanya ya, siang malam gitu. Ya, bisa mengubah yang secepat itu. Bagi kami ini injury time ya pada kita nih ya. Inilah hal yang penting ya, mau nggak mau apa boleh buat ya. Kita tidak pingin aksi ya, tidak pingin mogok, tidak pingin bikin acara-acara yang rame-rame pada situasi ini ya. Tapi karena memang aspirasi nggak didengar ya, kita sudah berupaya ya, apa boleh buat ya. Ya ini jalan akhir kita ya, berarti untuk menunjukkan ya, kita tuh masih menolak dengan masih marah dengan masalah Omnibus Law ini. Nah, Bung, berarti beberapa bulan ke belakang setelah detik-detik ini, detik-detik 6, 7, 8 besok mau kita akan melaksanakan aksi, berarti pihak buruh selalu ikut sertakan dalam pembahasan Omnibus Law tersebut. Ya kita bukan ikut sertakan, kita selalu berupaya ya, meminta ya menjelaskan, kita minta diajak ya, kita diajak diskusi ya, tapi ya selalu akhir dari cerita ini ya nggak ada perhatian ya, baik dari pemerintah, baik dari DPR, wakil rakyat kita ya. Yang tadinya DPR ini menjadi harapan kita lah terakhir kan, karena kan ketok palu itu di DPR ya, harapan kita nih karena wakil rakyat, karena yang milih mereka adalah kita semua rakyat gitu ya, bukan wakilnya pemerintah kan. Nah, jadi rakyat berharap DPR itu berpihak pada kita. Kenapa kita menolak? Semua pasal-pasal degradasi semua ya.
Nah Bung, apa banyak follower kepada kami mempertanyakan tentang apa itu kerugian dari dari Omnibus Law tersebut. Bisa dijelaskan kerugiannya? Mungkin umumnya udah tahu ya. Pertama upah ya, kalau lihat dari hasil kesepakatan di Panja kemarin tuh upah minimum kembali pada indeks daya beli daerah ya. UMSK dihilangkan ya, jadi nggak ada sektoral lagi. Yang kedua pesangon ya, itu ada pesangon 23 tanggung jawab perusahaan, 9 dari pemerintah ya. Cuman jenis-jenis pesangonnya nggak dijelaskan, karena nanti kembali pada PP semua. Dan sekarang kita kan punya namanya pesangon pensiun, pesangon kematian ya, pesangon putus hubungan kerja ya, kena efisiensi perusahaan ya, kena tutup perusahaan kan ada dapat hak pesangon dan masa kerja, itu kembali pada PP nanti. Untuk kita kesehatan, nggak tahu nanti isi PP itu kan. Untuk kesehatan bagaimana Bu? Untuk kesehatan keluarga dan pekerja kira-kira dalam Omnibus Law ini? Kalau kesehatan nggak masuk ya. Bukan. Ya, jadi hubungan kerja ya, hubungan kerja nanti namanya kontrak ya nggak ada batasan waktu ya, nggak ada batasan waktu. Outsourcing juga nggak ada batasan jenis ya, semua jenis pekerjaan di outsourcing kan ya. Kalau sekarang kan ada 5 jenis ya, security, driver, cleaning service ya, kantin ya, ada lepas tambang lepas ya, selain itu nggak bisa. Sekarang apa saja boleh. Nah Bung kan selalu memimpin aksi dalam aksi nasional, baik di daerah pun sering terjun ke lapangan. Nah Bung, persiapan dengan anggota sudah sejauh mana untuk menghadapi tanggal 6 dan 7 8 ini? Alhamdulillah ya, minggu lalu kita dengan aliansi nasional ya, GKNAS, kawan dari KSPI ya, KSPC yang diganti ya, sudah kumpul-kumpul ya, sudah ya bicara-bicara ya, akan turun lah ya tanggal 6, 7, 8 sebagai mogok nasional. Semua elemen buruh se-Indonesia ya. Perkiraan yang berserikat itu 5 jutaan ya tambah yang lain nanti ya mungkin 10 jutaan akan turun. Oke pemirsa, kita tanya kepada beliau, kepada Bung Peri ini, kira-kira titik aksi mau di tanggal berapa difokuskannya kira-kira? Ya kalau saya kan memimpin khususnya SPKP SPSI ya, instruksi alhamdulillah hari ini turun ya, tanggal 2 Oktober sore ya, udah turun. Di situ arahannya kan aksi 67 dilakukan di masing-masing perusahaan ya, atau daerah masing-masing ya, kawasan ya. Jadi 67 2 hari ya, jadi masing-masing anggota kita di daerah itu bersama-sama dengan aliansi lain ya, elemen lainnya bersama-sama aksi di dalam kawasan ya, sendiri, dalam depan pabrik ya, di perusahaan sendiri depan ya, 67 ya, semua se-Indonesia. Berarti Bung, tanggal 6 tanggal 7 itu semua kaum buruh apa hanya SPKP SPSI? Kita di nasional di GKNAS ada 17 federasi ya, KSPSI ada 13 ya, KSPI ada 7 ya, hampir 30 lebih federasi lah. Semua sudah bulat satu sudah bulat ya. Nanti mungkin ada yang lain, kawan-kawan yang lain, elemen lain masih banyak tuh. Ya mungkin pasti bergabung tuh, masih bersama. Nah Bung, selain dari itu kita akan tanyakan kembali. Nah Bung, apakah pergerakan seluruh Indonesia pada tanggal 6 dan 7 8 itu semua serempak di daerah apa di satu titikan nanti? Pada ending terakhir. Insya Allah serempak ya, semua daerah ya, Jawa Timur ya, Jawa Barat, Banten, DKI ya, Palembang, Medan, ya, Sulawesi, Kalimantan, ya, Papua, Freeport, yang paling ujung ya, anggota kita di sana juga ada, akan melakukan aksi bersama. Ya. Mengenai keluarnya instruksi ini, apakah ada desakan dari pemerintah, baik keamanan, apakah ada desakan dari pemerintah bahwa jangan lakukan ini bahaya? Ya. Tidak kira-kira? Kita keluarkan statement aja, belum surat ya. Di media ya, bahasanya aksi mogok nasional ya, udah ada sikap ya, dari Apindo udah mulai gerah ya, dari pemerintah mungkin dari kepolisian juga sudah melakukan pendekatan lobby pada Amerika Serikat ya, itu kalau wajar lah ya, yang namanya kita sudah ada reaksi ya dari ya, harapan reaksi ini diperhatikan gitu ya. Yang kita minta kan bukan aksinya ya, bagaimana Omnibus Law ini tanggal 8 nggak disahkan, itu aja ya. Syukur-syukur sebelum tanggal 8 ya sudah diumumkan
usah Omnibus Law nggak jadi ditarik ya oleh pemerintah. Alhamdulillah, berarti aksi nggak ada. Ya kita kan mencari bukan aksinya ya, dicari ya masalahnya apa itu yang kita harapkan. Namun ketika nanti pada saat aksi diinstruksikan oleh Bung sendiri, apakah tidak mengindahkan, yaitu tentang pemerintah tidak boleh berkumpul rame-rame, apakah tidak akan ada desakan di Satgas Covid kira-kira nanti? Ya kita kan sebagai warga negara punya hak ya, Undang-Undang 98 ya tentang unjuk rasa mengungkapkan pendapat di muka umum ya. Dasar itulah yang kita pakai kan untuk melakukan aksi pada di muka umum. Masalah COVID kan kita kan tetap menjaga ya, melakukan protokol. Ya harapan saya semua pada anggota kita tolong melakukan protokol ya, pakai masker ya, jaga jarak ya. Walaupun kita kumpul jaga jarak, jangan sampai berdekatan ya. Kalau bisa klaster-klaster kita kalau mau itu di masing-masing lah kan, lebih agak terkontrol ya. Misalnya kawasan Suracipta di Suracipta ya, nggak kemana-mana ya. Ya jangan kemana-mana. Misal pabrik A ya depan pabrik A ya, mungkin lebih terkontrol ya, lebih protokolnya jalan gitu ya. Nah, itu harapan kita. Ya maka kita nggak membawa pada daerah-daerah kemana-mana ya, nggak boleh putar-putar kemana-mana ya, orang keliling gitu, hanya di kawasan aja kita kumpul. Namun bila mana tanggal 6, 7, dan 8 tidak akan mendapatkan hasil ini misal, apa yang akan dilakukan? Ya kita kan berikhtiar ya, berupaya ya, kan jalan kita yang di depan ini 6, 7 kita lakukan aksi di daerah, nanti rencana 8 kita akan ke DPR ya, karena tanggal 8 itu adalah hari yang penting ya. Di situ ada sidang paripurna, kita akan menunggu kan. Ya mudah-mudahan ya kita berikhtiar, berupaya, mudah-mudahan aspirasi didengar ya. Tanggal 8 DPR tidak jadi ya, akan menolak ya, atau pemerintah akan menarik draftnya itu, harapan kita. Ya, toh nanti kalau sampai nggak didengar, ya nanti kita akan lihat lagi nanti setelah itu ya, apa akan kita lakukan kan. Namun pesan untuk seluruh anggota pada saat ini atau pada saat sedang wabah begini, besok kan tanggal 6, tanggal 7, dan 8, kira-kira seperti apa pesan yang saya sampaikan? Ya, untuk kawan-kawan semua ya, anggota SPSI, pertama indahkan instruksi ya dari pemerintah pusat ya, tolong dibaca dengan seksama ya, situ ada panduan ya, ada arahan ya, mulai dari A sampai Z jelas semua ya, tolong dibaca. Kedua, aksi ini adalah aksi bersama, kawan-kawan nanti masing-masing anggota tolong berkoordinasi ya dengan masyarakat di kawasan masing-masing atau daerah masing-masing ya, untuk bisa aksi bersama. Harapan kita tolong dijaga protokol ya, dijaga pakai masker ya, jarak ya, cuci tangan ya, itu yang penting ya. Kita tidak ingin ya gara-gara aksi ini kita malah banyak terpapar ya, kita tidak ingin itu ya. Itu kita jaga kesehatan ya, corona pun tidak akan terpapar oleh kita, nggak kena, aksi juga berjalan, itu harapan kita ya. Mudah-mudahan kawan-kawan semuanya bisa lah yang mengikuti arahan dari kami ya. Harapan kita ya, aspirasi ini didengar oleh pemerintah dan DPR. Pemirsa, bincang-bincang dengan Bung Ferry Nuzarli selaku Panglima Koordinator Nasional untuk Aksi, dan semoga kita pada nanti hari haknya tanggal 6, 7, 8 semoga kita diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bisa mentidaksahkan Omnibus Law tersebut, bahwa kita pun dilindungi Allah Subhanahu wa taala dari wabah virus corona. Baik Bung Ferry, terima kasih atas wawancara sore ini. Semoga kita dalam lindungan Allah. Amin. Masih ingat apa slogan kita, Bung? Ya, solidaritas kuat, SPSI to be the leader. Hanya satu kata, wujudkan SPSI berkelas.